Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast, where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Saudara, dalam episode kali ini kita mau ngebahas salah satu tokoh di perjanjian lama. Awalnya bagus, tapi berakhirnya tragis. Yes. Judulnya adalah Raja Asa. Mulainya perkasa, Akhirnya binasa. akhirnya binasa. Nah, Saudara, ini kita percaya gambaran daripada Raja Asa juga mewakili kondisi dunia di akhir zaman. Yes. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Raja Asa, termasuk untuk diri kita pribadi. Betul. Sebagai pendeta, gembala, hamba Tuhan, pengkhotbah, apapun pelayanan saudara. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita juga menjadi seperti Raja Asa. Kalau perkataan Paulus, kita jangan sampai mulai dengan roh, akhiri dengan daging. Betul. Kita mesti finishing well, saudara. Kita mesti mengakhiri hidup kita dengan baik. Di tengah-tengah kondisi zaman yang morat-marit, kondisi zaman yang gak menentu. Bahkan saya gak bilang hanya penderitaan. Kadang-kadang kesuksesan dan kemakmuran bisa bikin kita off the track loh. Betul. Kenyamanan pun bisa bikin kita off the track. That's right. Dan kita mau belajar dari Asa. Dan bisa jadi orang itu berubah di tengah jalan karena kecewa. Ya? Jangan sampai kita akhirnya meninggalkan warisan-warisan yang ilahi. Tapi karena kecewa bukannya yang dibuang hanya yang jelek, Iya. dimana kita bisa pelajari, Iya. kita nggak mengulang kesalahan, tapi nggak tahu semuanya dibuang sekalian gitu. Sayang sekali. Sayang sekali. Nah, saya percaya tadi waktu ngobrol sama Pastor Dio juga bahwa cerita Raja Asa ini bisa memberikan gambaran profetik untuk apa yang Tuhan katakan bahwa di akhir zaman banyak orang akan murtad. Di mana Tuhan memulai yang luar biasa lewat gereja mula-mula di kitab Kisah Rasul, tapi jangan sampai kita di akhir zaman akhirnya kita kandas nih. Iya. Malah keadaan zaman yang membuat kita binasa. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya. Iya. Dan kita mau bahas sih apa yang jadi faktor-faktor yang membuat si Asa ini udah bener 35 tahun loh. Iya. Not a short time. Not a short time. Mengalami Tuhan 35 tahun, perkenanan 35 tahun, Iya. perlindungan 35 tahun. Dan semuanya runtuh Dalam kurang waktu 6 lebih tahun. 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir sayang gak finishing well. Padahal 36 tahun. Iya. Dan gak ada orang yang plan untuk gagal di akhir. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau kita gak hati-hati saudara, jangan sampai kita memulai di dalam roh, mengakhirinya dalam daging. Oke, kita mau lihat dulu nih. Kan tadi kan judulnya kan perkasa kan. Iya. Kita mau lihat apa sih? Kenapa sih kok bisa dibilang perkasa? Let's do it. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-14, saudara. Kita akan buka banyak ayat. Ayat yang kedua, pasal 14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Iya. Kenapa tuh? Ayat 3, 4, 5. Ia menyingkirkan mezbah asing, tempat pemujaan, tugu berhala, tiang berhala dihancurkan. Dan poin yang paling penting ayat yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yes. Ayat yang kelima, ia kembali menyingkirkan tempat pemujaan, pendupaan dari segala kota, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Yes. Saudara, kita akan buka beberapa ayat, tapi ada satu pola yang saya ingin saudara catat, bahwa lagi dan lagi kata mencari Tuhan itu penting dalam pemerintahan Asa. Iya. Dari awal, saudara, lihat, dia singkirkan patung berhala, itu membuat orang itu menjauh dari berhala, menjauh daripada setan, tapi dia membawa orang ke arah yang positif. Iya. Banyak orang cuma nyingkirin patung berhala tapi gak cari Tuhan. Betul. Dia cuma stop dosa, stop pergaulan bebas, stop nggak ke Gunung Kawi, tapi juga nggak betul-betul hidupnya cari Tuhan. Iya. Ujungnya apa? Dengan gampang dia kembali kepada jalan yang lama. Iya. Tetapi Asa sampai memerintahkan masyarakat untuk mencari Tuhan. Dan lihat akibatnya saudara, lihat langsung dampak langsung dari satu pemerintahan yang mencari Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia membangun kota-kota benteng karena negeri itu aman. Yes. Jangan lupa, negeri itu aman karena Tuhan yang kasih keamanan. Kenapa Tuhan bisa kasih keamanan? Karena seluruh negeri mencari Tuhan. Iya. Tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu karena Tuhan telah mengaruniakan ketentraman kepadanya. Saudara, saya ingin bicara di tengah kondisi zaman yang seperti ini. Gereja bisa mulai bangun kota-kota bentengmu. Perusahaanmu bisa mulai membangun kubu-kubu pertahananmu. Ini kalau pakai bahasa market mungkin
saudara mulai expand your Iya. business. Saudara mulai memperluas teritorimu, Iya. memperkuat pelayananmu, gerejamu, membangun layer-layer kepemimpinan. Kenapa? Karena gerejamu awalnya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Yes. Bisnismu, kalau saudara pengusaha, pebisnis, cari Tuhan terlebih dahulu. Iya, Itu penting sekali. penting sekali. Begitu loh saudara. Dan nggak cuma sekali loh saudara. Nggak cuma sekali. Berkali-kali tercatat Asa itu memerintahkan bahkan membuat perjanjian untuk cari Tuhan. Kita buka sebentar pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Mereka ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan. Yes. Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat yang ke-15. Lalu dengan tekad yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di segala penjuru. Iya. Bahkan tadi yang dari awal Pastor Michael udah bilang ayat yang ke-19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, saudara harus bisa lihat juga ya, apa yang sebetulnya membuat Raja Asa berhasil. Bukan karena keterampilan, bukan karena kekuatan, tapi Tuhan. Iya. Firman-Nya dengan jelas berkata, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Seringkali orang itu perkasa waktu pertama jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Karena kenapa sih? Karena tiba-tiba itu Tuhan tuh dapat porsi yang paling besar, atensi yang paling banyak. Saat teduh, mencari wajah Tuhan. Nah, yang harus hati-hati adalah seringkali kalau sampai kita kehilangan posisi Tuhan yang menjadi sentral hidup kita. Iya. Waktu Tuhan geser, itu keperkasaan geser loh saudara. Karena kita udah berpikir, gua nih, Gue yang bisa nih. gua yang menang nih. Iya, iya. Lah, memang waktu si Asa ngelawan Zerah orang Ethiopia itu kan yang perang dia. Betul. Waktu dia bangun kota-kota benteng kan hasilnya yang keluarin duit. Iya sama Dia. iya. Tapi yang menjadi kekuatannya adalah Tuhan. Lihat deh. Ketika dia mencari Tuhan, ketika dia melawan Zerah, itu pasukan Ethiopia itu 1 juta orang loh. Haleluya. Tercatat pasukan Zerah itu 1 juta, itu mundur ya pasal 14 ayat yang ke-9. Zerah itu maju dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Coba lihat, kalau saudara baca ayat yang ke-8, pasukannya Asa di total cuman 500-an ribu. My gosh. Dia melawan pasukan 2 kali lipat besar That's daripada right. pasukannya. That's right. Tapi karena Tuhan yang kasih kemenangan. Maka dalam kondisi zaman sekarang saudara, gereja perlu cari wajah Tuhan. You know, dan dikatakan di ayat yang ke-11, pasal 14. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Ya Tuhan Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan ini ya saudara, tabiat manusia deh. Seringkali kita jadi perkasa waktu di tengah masalah. Waktu tentram, Kepepet baru. malah waktu semuanya oke, Kita jarang doa begini kita nih. jarang nih doa kayak begini. Jadi saudara, Iya. apakah itu juga yang dimaksud ya untuk Rasul Paulus waktu Tuhan ngomong sama dia bahwa kasih karuniaku cukup buat kamu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sempurna gitu loh. Jadi kalau saudara mau tetap perkasa, ya siap-siap masalah datang silih berganti. Dan bahkan justru mungkin dalam kondisi lemah kita terus-menerus berharap sama Tuhan. That's it. Gitu. Karena itu tabiat manusia. Nah kita belajar nih dari Asa, dia itu mulai belok bukan waktu terima masalah. Enggak. Dia itu belok waktu ngalamin 35 tahun peace, tentram. Saya tuh jadi ngeri maksudnya begini loh. Kita kan ngomong pendengar kita Indonesia. Ya kan. Nggak sedikit loh yang nonton ini pemimpin-pemimpin Pastor Michael. Yes. Dan saya yakin banyak gereja juga sudah puluhan tahun. Ya, Mengalami ketentraman, mengalami mujizat. Karena setiap gereja dimulai pasti ada benih ilahi dan panggilan Tuhan. yes. Saudara mungkin sudah memimpin gereja puluhan tahun. Tapi dalam momen-momen ini jangan sampai kita nih kehilangan fokus. Oh karena udah 35 tahun. Dulu gak punya gedung, Dulu sekarang nggak gedungnya punya gede. gedung. Sekarang bahkan bukan punya gedung, punya 10 gedung. Haleluya. Jemaat ribuan. Luar biasa besar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagus. Tapi jangan sampai kita menjadi seperti Asa tahun ke-36. That's it. Setelah 35 tahun Tuhan kasih damai, hatinya mulai berbelok. Berbelok.
Ini hati-hati sekali saudara. Kita mungkin yang masih muda, kita masih semangat nih. Ini juga menjadi pelajaran buat kita yang pemimpin-pemimpin termasuk kita yang masih muda. Jangan sampai kita lagi semangat sekarang. Gua akan ada angin Roh Kudus membawa pelayanan kita kemana-mana luar biasa. Tapi kitanya pun nanti udah terlena. Saya ingat dengan satu lagu lama. Berkatmu sempat membuatku terpesona. Iya. Ya kan? Tapi kita nggak mau gitu loh. Sempat. Tapi jangan sampai hati kita terpesona dengan berkatnya Tuhan. Enggak, kita That's mau cari Tuhannya. Jadi prioritas nggak boleh geser. Nggak boleh. Saudara. First thing first. And that is kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita mau lihat ya apa yang bikin Asa bergeser. Iya. Pasal 16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel melawan Yehuda. Yehuda ini ya rajanya Asa ya saudara ya. Ingat pada zaman itu Israel kebagi dua. Ya. Kerajaan selatan, kerajaan utara. Ada Israel, ada Yehuda. Ia memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, lalu mengirimi kepada Ben-Hadad Raja Aram. Ini musuh nih. Musuh. Raja Aram yang tinggal di Damsyik dengan pesan. Ingat ya, ada perjanjian antara aku dengan engkau. Antara ayahku dan ayahmu. Lihat, ku kirim nih emas perak. Batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur dariku. Di poin ini Pastor Mike, what did you get? Saya mendapatkan di poin ini waktu tadi Pastor Dio mereferensikan 2 Tawarik 16. Di tengah-tengah masa damai yang dialami oleh Asa dan Yehuda. Ternyata salah satu faktor yang membuat Asa belok adalah serangan dari saudara sendiri. Dari Baesa. Dari Baes. Bukannya dia malah membawa sebuah perdamaian dengan orang rumah. Asa malah membuat persekongkolan dengan yang jelas-jelas adalah musuh dari orang percaya. Kita juga melihat banyak seringkali yang menjadi kejatuhan di akhir puncak kehidupan, entah itu hamba Tuhan, pemimpin. Itu waktu kerapuhan ada di dalam keluarga sendiri. Di internal. Dan akhirnya membuat kita membuat perjanjian-perjanjian yang melanggar Tuhan gitu loh. Ini adalah pembendaraan punyanya Tuhan, kok bisa diserahin ke musuh. Ya toh? Dan jangan sampai saudara, mungkin secara profetik yang kita mau katakan, jangan sampai perseteruan tubuh Kristus yang akhirnya banyak bikin anak Tuhan jadi binasa. Saya mau mungkin berkata lebih dalam Pastor Mike, jangan sampai kita menggunakan keuangan Tuhan untuk expand gereja pakai cara-cara raja Aram, raja dunia. Tuhan gak berkenan. Mohon maaf ya, ini agak sensitif nih. Dulu waktu gereja kecil, gak ada tempat, semua orang sahabat. The moment kamu gereja mereknya naik, mulai bersaing dengan gereja yang lain. Ya kayak Asa Baesa ini. Karena kayak Asa ini. Dulu waktu kamu memulai pelayanan, kita ngomong di dunia pelayanan ya. Tapi ini juga bisa di yang lainnya gitu, bisa di dunia kerja, bisnis. Waktu kita memulai sebuah pelayanan dengan hati yang murni. Karena perintah Tuhan, karena visi. Kamu membangun dengan genuine gitu loh. Lah tapi kalau sekarang sudah besar, sudah mulai dikenal. Lah akhirnya kalau kita gak hati-hati, kita bangun tempat lebih besar. Supaya menyaingi gereja yang lain. Hati-hati sekali. Supaya kita bisa lebih besar. Lah hati-hati sekali loh. Akhirnya kita mulainya perkasa. Kenapa? Ya karena memang Tuhan beserta. Karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lah gak taunya karena kesuksesan dan keberhasilan. Kita sudah tidak didorong lagi oleh visi. Kita sudah tidak didorong lagi oleh hati Tuhan. Kita udah mulai didorong sama yang namanya ambisi. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali saudara yang terkasih. Dan kita juga mau ngomong di sini. Makanya penting untuk kita tahu ya. Puas itu seperti apa. Nah dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran. Waktu si Raja Israel mau memperkuat Rama untuk melawan Asa. Kenapa sih nggak ada sebuah kerinduan atau itikat dari Asa untuk membangun relasi dengan Israel? Well, setidaknya kalau kita mempelajari kitab Raja-Raja dan Tawarik, kita akan tahu memang secara sejarah itu udah kebagi dua. Awalnya kenapa? Dari anaknya Salomo, Rehabeam. Dulu kalau kita Yerobeam, Rehabeam, kepecah tuh saudara. Dari anaknya Salomo. Exactly. Jadi ternyata ya
membangun kesuksesan itu lebih gampang daripada membangun relasi. Wow. Membangun kesuksesan pribadi lebih gampang daripada membangun keunitian. Dan tadi Pastor Michael ngomong bagus. Di poin mana sih manusia itu tahu rasa cukup? Exactly. Sulit loh. Saya, saudara, ya kembali saya mereferensikan kasus yang sedang bergulir hari-hari ini. Ada orang bisa nimbun emas lebih banyak daripada emas Monas. Exactly. Itu lebih banyak daripada emas yang ada di atas Monas. Ya. Saya mikir, di mana rasa cukup? Yes. Di mana sih? Makanya Alkitab berkata, kata Paulus, aku tahu apa itu rasa cukup. Ya. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kekenyangan. Kekurangan. Aku tahu, aku pernah mengalami kedinginan, aku pernah mengalami kelaparan. Dia bilang, aku belajar untuk mencukupkan diriku. Artinya gini, rasa cukup tidak akan pernah datang kalau kita yang gak melatih diri untuk mencukupkan diri. Jadi perkasa itu juga harus ada rasa cukupnya itu saudara. Kita bisa berdalih loh. Oh ini kan pekerjaan Tuhan. Ya. Loh ini kan Tuhan yang mau. Saya belajar very subtle. Very slippery. Very slippery. Ini benar-benar Tuhan yang mau. Atau kita gitu loh. Ya. Sampai satu titik kita hancur. That's it. Karena kita tamak dengan kekuasaan. That's it. Mari saudara ya, saya lanjut sebentar saudara. Karena That's good. ada perbedaan besar pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Ya. Lihat pada ayat yang ke-7, datanglah Hanani seorang pelihat kepada Asa. Ini Hanani mulai negur Asa nih. Ya. Intinya, kok kamu bersandar pada Raja Aram? Kok kamu gak lagi mencari Tuhan? Kamu gak bersandar pada Tuhan Allahmu? Saudara baca terus bla 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 ayat 8, 9, saudara. Dia bilang, Hanani bilang, kamu tuh berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan terus berada dalam peperangan. Perhatikan respon Asa saudara. Ayat yang ke-10, Asa sakit hati terhadap pelihat itu. Ia memasukkan Hanani ke dalam penjara sebab ia sangat marah. Dan pada waktu itu Asa menganiaya beberapa orang dari rakyatnya. Saya mau saudara kontraskan respon Asa dengan pasal yang ke-15. Karena pada pasal ke-15 dalam 35 tahun pertama pemerintahan Asa itu juga ada seorang nabi datang kepada Asa. That's right. Azaria ayat yang pertama pasal 15. Iya. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia menghampiri Asa. Saudara baca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Nah ayat yang ke-8 respon Asa beda banget gitu Beda. loh. Ketika Asa mendengarkan perkataan itu dia menguatkan hati, menyingkirkan berhala yang menjijikkan. Saudara dia mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, Efraim, Manasye, Simeon untuk cari Tuhan. Bahkan saudara ayat yang ke-16 ini puncaknya. Asa menurunkan Maaka neneknya sendiri. Ya. Neneknya loh diturunkan dari posisi karena neneknya yang membawa penyembahan berhala. Persembahan berhala. Saudara lihat, sebelum mendapatkan ketentraman dan kesuksesan, Asa dengerin suara Tuhan. Setelah mendapatkan kesuksesan, Nggak ditegur Tuhan. Dia malah menjarain Hanani. Ya. Lihat kontrasnya. Jangan sampai saudara kita dalam posisi puncak, kita gak mau ditegur lagi. That's it. Jangan sampai kita dalam posisi sebagai pemimpin, merasa udah paling rohani, paling hebat. Gak ada yang bisa ngomong sama kita lagi. That's it. Orang tegur pun kita penjarain, tanda kutip ya. Wah udahlah, hati-hati sekali. Ini saya jadi tadi mengulik sedikit ya apa yang Pastor Dio katakan. Ternyata di dalam sejarah Israel setelah anaknya Raja Salomo dan Yehuda dan Israel akhirnya terpisah lagi. ya. Tidak pernah bersatu lagi. Gak pernah, Secara sejarah. gak pernah. Tapi di Alkitab ada satu orang yang pernah menyatukan Yehuda dan Israel. Daud namanya. Bedanya Daud ditegur Nathan bertobat. Iya. Jadi saudara, gak ada loh yang bisa menyatukan lagi itu gak ada. Hanya seorang yang mau rendah hati. Hanya seorang penyembah seperti Daud yang bisa melakukannya gitu. Jadi sedih ya, sedih sekali gitu loh. Tapi di sini kita mau melihat jangan sampai saudara dan saya kita sudah sangat terpukau dengan keberhasilan. Sampai-sampai kita kehilangan identitas kita sebagai penyembah. Iya. Iya dong. Jangan sampai kita itu berhasil secara pelayanan, berhasil secara karir, berhasil secara bisnis.
Tapi ternyata kita udah bukan penyembah lagi. Dari sini kita ngelihat ya, Daud juga bukannya gak punya dosa. Punya. Tapi yang bikin ayat berkata, dia orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia tuh mau ditegur. Dan dia mau bertobat. Jadi bukan berarti pemimpin perkasa itu sempurna. Gitu. Enggak juga. Enggak juga. Dan kamu gak harus sempurna. Daud juga dosanya juga berat juga. Exactly. Dia bunuh Uria. Ya, Dia tidur sama Batseba. betul. Tapi bagaimana kamu mau untuk merendahkan hati. Dan menurut saya kehadiran si pelihat untuk Raja Asa itu kesempatan bertobat tuh sebenarnya tuh. Makanya saudara di sini kita juga kembali saudara. Kenapa Diomek Podcast menghadirkan sisi profetik sama sisi biblika? Karena pelayanan profetik itu adalah poin di mana saya percaya ya. Itu suara Tuhan tuh masuk untuk menegur, Iya. mengingatkan, menguatkan, mendorong, mengafirmasi pekerjaan Tuhan, Iya. saudara. Ya ini suara Tuhan yang benar ya. Banyak juga soalnya yang palsu, saudara. Iya. Nah, tapi kalau suara Tuhan yang benar, yang diwakili oleh orang yang benar, teruji dalam pelayanannya, saudara, itu tuh bisa menjadi apa ya? Reminder, alarm gitu loh. Alarm, hati-hati loh. Dan suara Tuhan gak semua harus lewat nabi, saudara. Enggak. Kadang-kadang saya ditegur lewat khotbah. Dan sebetulnya kan di kitab Wahyu dikatakan the spirit of prophecy is the spirit of Christ. Ya. Waktu Yesus sudah tinggal di dalam kita, karunia profetik itu beroperasi. Dan Roh Kudus pasti tegur kita pertama-tama. Yes. Saya yakin sekali. Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus apa? Menginsafkan, Iya. mengajar, mengingatkan kita akan kebenaran firman yang Tuhan sudah ngomong. Dan ini nggak membuat orang yang profetik atau yang beroperasi dominan dalam karunia itu tuh di atas angin gitu loh. Enggak juga. Sama sekali enggak. Karena tetap Roh Kudus yang sama di dalam hati semua manusia yang menginsafkan Oke. kita akan dosa, kebenaran dan Oke, penghakiman. ini saya keluar dari jalur nih. Saya jadi penasaran Pastor Mike. Oke. I mean, you are working in the gift of prophecy. Hah. Kadang-kadang tuh orang mungkin penasaran ya. Maksudnya kalau orang profetik gini, kan kita ngomong kan, ini this is my counsel from the Lord. Ini suara Tuhan berkata begini. Siapa yang bisa ngomong ke Pastor Mike kalau udah suara Tuhan begitu gimana? Where did you get your personal Iya. advice, counsels begitu loh. Supaya orang tahu maksudnya ya juga masih manusia. Nah begitu menurut loh. saya ini perannya keluarga. Contoh, Bagus. hakim punya keluarga nggak? Punya lah. Punya. Presiden punya keluarga nggak? Punya. Punya. Dokter punya keluarga nggak? Punya. Pertanyaannya, who's your family? Apalagi orang-orang yang bergerak di dalam karunia profetik harus punya keluarga rohani yang sehat. Contoh salah satu keluarga saya siapa? Pastor Dio. He's my brother gitu. Saya punya istri saya. Saya punya orang tua rohani. Iya. Saya punya sahabat-sahabat. Iya. So ini makanya pentingnya setiap orang percaya perlu keluarga. Dan keluarga nggak bisa dibangun dengan karunia. Gak bisa. Gak bisa dong. Keluarga dibangunnya dengan apa? Vulnerability, keterbukaan, mau Time. mengampuni, time. Lah emang saya sama Pastor Dio selalu lihat eye to eye. Kagak lah. Iya. Kita dua pribadi yang berbeda kok. Iya. Nah oleh sebab itu kita harus mengerti juga karunia itu tidak bisa menggantikan peran komunitas yang sehat. Wow. Nah kalau kita berpikir kita punya karunia nggak ada komunitas yang fit in buat kita udah tertipu. Kita udah tertipu. Mungkin dari sini kita juga mau ngomong ya. Saya yakin banyak anak muda luar biasa dipakai Tuhan di Indonesia. Tuhan pasti memberikan karunia-karunia luar biasa. Ya. But make sure you have a good community. You have to have a good community. Iya. Harus komunitas yang mana kamu memberikan ruang buat orang-orang itu untuk bicara sama kamu. Iya. Lah Asa raja, nggak sembarang orang bisa ngomong sama raja. Iya. Lah makanya ada si pelihat, Iya. ada nabinya Iya. gitu loh. Iya. Lah tapi kalau sampai keluarga kita sendiri kita tendang, kita buang, kita penjarakan hanya karena mereka ngomong sesuatu yang kita nggak suka, ya setengah mati dong. Lah repot dong. Nah oleh sebab itu kita nggak bisa nyenengin semua orang dan kita nggak usah memberikan ruangan untuk semua orang apalagi nggak kenal dengan kita untuk berbicara dalam hidup kita. Tapi kan dunia sosial media seringkali komentar Iya. orang yang kita nggak kenal lebih berdampak buat kita. Iya Iya dong. Orang bisa ngomong apapun yang mereka mau di Iya. Di kolom Tapi komentar. kalau yang ngomong istri saya kan beda kalibernya. kita perhatikan. Pas. Harus perhatikan. Kalau yang ngomong buat saya Pastor Dio, saya perhatikan. Kalau yang ngomong orang tua rohani, mentor rohani, Pasti diperhatikan. bapak rohani saya perhatikan. Kalau Pastor Samuel Gunawan tiba-tiba telepon saya terus bilang, Mike, ini tolong diperhatikan ya. Itu saya perhatikan lah gitu dong. Iya, iya. Nah, karena saya kenal dengan orangnya dan saya memilih untuk membangun hubungan dengan orang tersebut. That's Gitu. so good.
pada ujungnya saudara ya, dalam pelayanan saudara butuh teman. Butuh teman, kita tuh butuh keluarga. Tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Haleluya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Lebih baik. Makanya berbahaya banget kalau kita melayani tapi kita nggak punya rekan sekerja. Oh bahaya loh. Iya. Kita aja disebut rekan sekerja Kristus. Rekan sekerja Allah. Jadi Tuhan itu bilang pelayanan kerajaan nggak bisa dilakukan sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Tuhan Yesus pun mengutus murid berdua-berdua. Berdua dia Yutus, kirim. ya. Jadi menurut saya itu ada kuasa di dalam kasih. Ada kuasa di dalam vulnerability gitu ya. Ya. Di Purin Terjanjas kan lagi ngomong tentang leading with Ya. vulnerability. Mau gak mau saudara mesti membuka diri. Ya. Harus membuka diri. Harus membuka diri. Harus mau gitu loh. Dan ya namanya teguran gak mungkin ada teguran enak lah ya. Iyalah, pastilah. Nggak ada lah, masukan kan nggak semuanya masukannya enak didengar gitu Iya. loh. Jadi ini juga menunjukkan jangan kita juga akhirnya alah semua orang berkarunia sama aja, nggak boleh kayak begitu. Iya. Saudara makanya luar biasanya Tuhan, setiap orang percaya itu profetik. Amen. Ya right? Amen. Kalau karunia untuk melayani tubuh Kristusnya berbeda, ya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab. Tapi profetik yang membuat kita peka dengar suara Tuhan. Ya, ya. Tuntunan Tuhan untuk hidup kita secara pribadi. Semua kita punya kok. Amen. Dari Roh Kudus yang sama. So perhatikan, ini Tuhan tuh udah mulai kasih clue ke Asa. Asa, hatimu mulai geser loh. Yes. Bahkan Tuhan izinkan Asa mengalami penyakit. That's it. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kedua kakinya. Sakitnya makin parah. Namun dalam sakitnya ia tidak mencari Tuhan, tetapi para tabib sampai dia mati pada tahun ke-41. Nah saudara, saya mau highlight begini, jangan sampai pulang dari episode ini saudara bilang berarti semua pendeta yang sakit kakinya ini berarti ada. Enggak juga ya, tolong ya saudara. Ada juga yang karena makan asam urat. Iya. Tapi poin daripada kalau kita mau hermeneutik daripada pasal ini, kita membaca sesuai konteks, poinnya bukan di sakit kakinya. Bukan. Tetapi hati Asa yang terus merosot sampai udah sakit pun nggak mencari pertolongan Tuhan. Yes. Tapi para tabib. Nah di sini para dokter sabar dulu. Oh berarti Alkitab menentangnya mencari tabib ya? Bukan, bukan. Karena kata tabib di sini itu lebih mirip kepada witch doctor. Apa ya, dukun-dukun yang pakai herbal-herbal, mantra-mantra dirapal, didoain, ditempel-tempel ke kakinya, didoain, itu. Jadi bukannya Alkitab anti dokter, enggak. Cuman tabib di sini adalah orang-orang pinter. Iya. Jadi Asa sangat mengenaskan, makanya kita judulnya kenapa sih dari perkasa jadi binasa. Iya. Sayang sekali dalam akhir pemerintahan Asa, dia bukannya cari pertolongan Tuhan, dia malah percaya dukun. Aduh. Jadi saudara jangan sampai kita jadi kayak Asa gitu loh. Iya. Tuhan udah kasih berkat, kasih keamanan, Tuhan perlebar pelayanan saudara, Tuhan perluas bisnis saudara. Tapi hanya karena isu-isu internal kita nggak jaga hati, kita malah ujungnya apa saudara? Malah jadi ke berhala, malah menyembah dewa asing. Dan itu kan kejatuhan Salomo. Yes. Salomo itu karena banyak istri, Banyak gundik. hatinya banyak gundik, terpikat dengan ilah-ilah asing yang dimana istrinya bawa. That's it. Udah. Jadi di sini saudara juga bisa lihat profetik itu apa ya. Kalau orang ngomong gak didengerin, Tuhan bisa kirim sakit. Iya bisa. Dia yang berdaulat. Dia berdaulat. Jadi profetik itu bukan orang alinujem, bukan. Bagaimana kita bisa mendengar, melihat Tuhan di dalam setiap kondisi dan situasi. That's prophetic. Iya. Jadi jangan sampai saudara kita dikasih kesempatan oleh Tuhan tapi tetap mengeraskan hati. Itu yang paling parah sih. Kalau kita, karena di sini ditulis dengan jelas, Asa tidak mencari pertolongan Tuhan. Berarti Itu ada sesuatu poinnya. udah dingin tuh. Iya. Kenapa ya? Dia udah gak mau cari Tuhan gitu. Padahal si Kecewa kah? bisa bertobat loh. Tuhan Iya, ampuni saya bisa Tuhan. loh dia bertobat. Saya udah ampun Tuhan, saya udah kaki udah sakit, saya lupa sama Tuhan, ampuni. Saya yakin Tuhan ampunin lo. Dan dia bukan orang gak kenal Tuhan. Orang dulu minta-minta tolong sama Tuhan. Ingat gak episode kita bahas Siapa ini? Isabel. Isabel, Aduh, Ahab. Bathsheba. Iya. Ahab. Iya. Ahab. Iya. Itu raja jahat loh. Jahat. Tapi dia bertobat. Bertobat. Dia bertobat. Dia mengoyakkan pakaiannya sampai si Elia bilang, Saudara sampai baca gak? Itu Ahab pernah bertobat loh. Bertobat. Sampai Tuhan bilang, oke. Karena Ahab merendahkan hatinya. bukan dia deh. Anaknya. Anaknya. Itu bayangin hati Tuhan loh ya. Ini udah raja jahat Sekelas banget. Ahab loh. Ahab loh. Tapi dia bertobat. Exactly. Dan ini Asa yang dulu
Dikepung sejuta orang minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab. Dia lihat Tuhan bekerja. Gak mau lo cari Tuhan? Ya. Jadi poinnya daripada episode ini saudara, yuk finishing well. Finish well. Finish well. Finish well. Kita berdoa kepada para gembala sidang, gembala gereja lokal, pemimpin yayasan, pemimpin perusahaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ya. Jangan apa yang dimulai dengan roh diakhiri dengan daging. Oh glory. Jangan mengakhiri dengan apa ya saudara ya, dengan keegoisan dan kesombongan semata. Ya. Kalau hari ini mungkin Tuhan tegur kita lewat khotbah, mungkin lewat podcast ini menegur saudara. Lewat keadaan. Lewat keadaan ekonomi, Tuhan lagi tegur kita, cepat-cepat minta ampun. Kembali cari Tuhan. Saudara, jangan malah kita keraskan hati, kita sombong, jangan saudara. Udah di hadapan Tuhan udah dah. Rendahkan hati, rendahkan diri, cari wajah Tuhan. Ini mengingatkan kepada diri kita sendiri ya. Karena kalau namanya murtad kan berarti dulu percaya jadi gak percaya gitu loh. Iya. Bukannya gak percaya terus gak percaya itu namanya bukan murtad. Iya. Namanya orang fasik. Tapi kalau murtad berarti dulu pernah ngalamin Tuhan, dulu pernah berjalan dengan Tuhan, Iya. dulu pernah percaya, sudah tidak lagi. Dan betapa banyak hari-hari ini orang yang dulu percaya dengan kegerakan roh. Sekarang udah gak mau percaya. Gak mau percaya. Sayang. Sayang. Dulu percaya dengan mujizat, karunia-karunia roh, sekarang sudah nggak percaya gitu loh. Hati-hati. Jangan sampai hati kita dingin. Ternyata karena itu ya, alasannya kita nggak tahu apakah itu karena kecewa. Alkitab nggak mencatat Nggak sih nyatat. turning point kenapa kok. Kenapa Asa bisa kayak begini nggak dicatat? Betul. Apakah karena tekanan internal, apapun itu. Tapi pesannya adalah, yaitu yang tadi Pastor Dio katakan, pastikan kita mengakhirinya juga dengan roh, bukan di dalam Amen. daging. Amen. Amin. That's it for this episode, saudara. Kami berdoa saudara diberkati. Yes. Khususnya kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Karena kita punya warisan, Yes. legacy yang perlu kita tunjukkan. Maka Alkitab berkata, perhatikanlah akhir kehidupan para pemimpinmu. Bukan awal kehidupan. Perhatikanlah akhir kehidupan para pemimpinmu. Amen. Contohlah teladan mereka. Saya berdoa saudara setiap kita finish well. Amin. Please drop a comment, saudara. Subscribe channel ini, kasih thumbs like, saudara kalau sudah diberkati dan share kepada yang lain. God bless you. God bless.